Ya, pemirsa, untuk membahas terkait fenomena arisan online yang banyak menjerat ibu-ibu, kita akan membahasnya bersama seorang financial planner, Ibu Meta Anggra ini. Halo, selamat siang Ibu Meta. Ya, halo, selamat siang Bu Meta. Ya, selamat siang Mas Oke, Bu Bram, Meta Mbak sudah Lofi. keluar suaranya. Ibu Meta, ini lagi-lagi kembali banyak korban berjatuhan karena arisan online. Sebenarnya memangkah arisan online itu sangat menguntungkan sehingga orang-orang banyak yang bergabung ke sana? Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat prinsipnya, arisan itu kan sebenarnya tujuannya sosial ya, untuk bersilaturahmi di antara anggotanya. Biasanya kan suatu perkumpulan ibu-ibu sekolahan atau teman sekolah yang sudah lama tidak ketemu gitu. Nah, supaya kita bisa rutin ketemu, jadi ada suatu apa ya, pemanis supaya orang tuh bisa selalu selalu bertemu gitu. Dan karena tujuannya sosial, kadang-kadang tujuannya juga untuk membantu sesama anggotanya. Biasanya kan bantuan juga umumnya dalam soal uang. Makanya akhirnya ya udah, pertemuan kali ini si A yang dapat, pertemuan yang kedua si B. Jadi sebenarnya uangnya hanya dikumpulkan dan muternya di situ-situ aja gitu kan. Dan itu biasanya ya tidak ada pengembangan karena memang ini hanya uang-uang bersama gitu. Nah, lalu kan arisan itu berkembang gitu ya. Mungkin awalnya ada bonus-bonus hadiah dan itu mungkin awalnya dari sponsor gitu kan. Nah, tapi lama-lama akhirnya kan keenakan dan pingin gimana caranya berkembang. Nah, akhirnya mungkin oke deh, kita coba kembangkan bersama. Nah, pertanyaannya adalah, emang itu dikembangkan bersama atau dikembangkan mungkin oleh bandarnya? Dan bandarnya ini kan juga apakah benar orang yang berkompetensi mengembangkan uang atau memang coba-coba juga gitu kan. Nah, kalau di sesama anggota yang saling kenal tentu mungkin ada rasa saling percaya ya gitu ya. Tetapi ketika anggotanya semakin banyak, apalagi kalau online kan mungkin nggak ketemu satu sama lain. Apakah kita bisa saling percaya di dalam sesama anggota perkumpulan itu gitu. Nah, jadi tentunya ini menjadi semakin beresiko gitu. Jadi kita tujuannya arisan tuh jadi bergeser, bukan sebagai tujuan sosial tapi menjadi tujuan mencari untung gitu kan. Nah, itu dia yang mungkin menyebabkan pertama kalinya terjadi kerugian itu. Baik, artinya pada hakikatnya harusnya arisan itu tidak menguntungkan, tapi banyak korban yang memang terjerat begitu, diiming-imingi keuntungan yang berlipat. Bahkan arisan online ini satu sama lain korbannya dengan pelaku pemilik arisannya juga tidak kenal, tapi banyak sekali yang percaya begitu. Apa yang salah di sini, Mbak Meta? Sebenarnya mungkin pada prinsipnya manusia itu kan punya kebutuhan ya, dan apalagi sekarang di zaman era pandemi ini kebutuhan makin banyak, uang berkurang gitu kan, sehingga orang sangat ingin punya uang, mengembangkan uang dan dalam waktu cepat. Jadi ini, dan sekarang dengan dunia teknologi kan dunia semakin cepat, semakin instan gitu. Nah, karena tergiur dengan itu, maka kadang-kadang segala macam iming-iming tuh kita nggak cross check lagi, dan kita pun nggak punya standar sebenarnya berapa sih yang wajar gitu kan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa mereka bisa menawarkan keuntungan 15-30% dalam waktu singkat. Kalau kita sebagai orang awam mungkin harusnya kita bisa melihat ya, sebenarnya tingkat keuntungan yang wajar itu berapa. Kalau sekarang kita bicara deposito aja setahun sekitar 3%, artinya ketika itu 15-30% 10 kali lipat dalam waktu misalnya 1 bulan, itu tentu udah sangat tidak masuk akal gitu kan. Kalau yang tadi bandingannya 3% 1 tahun, ini 30% dalam waktu 1 bulan. Jadi pengetahuan ini yang harus dimiliki sebenarnya oleh masyarakat kita untuk tahu bagaimana sih cara mengelola uang dengan baik. Dan dalam hal ini saya rasa pemerintah sebenarnya juga sudah banyak membantu ya, mengeluarkan regulasi, dan juga sekarang sudah banyak diinformasikan bahwa kalau kita emang ingin berinvestasi, baiknya berinvestasi di instrumen yang resmi yang memang lembaganya itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, tentu ini suatu informasi yang memang harus selalu disebarluaskan kepada masyarakat ya, gitu. Baik. Oke, Bu Meta, ini kan kita ketahui arisan itu kan biasanya terbentuk karena sesama teman, kantor, sahabat seperti itu. Nah, ini ada arisan online. Nah, sebenarnya memang ada nggak sih di tanah air arisan online yang memang terpercaya? Sebenarnya susah ya kalau kita bicara arisan itu sesuatu yang sifatnya sebenarnya sangat personal gitu ya. Kalau yang terpercaya ya saya tentu akan bilang yang terpercaya adalah investasi di lembaga resmi gitu ya. Artinya kita menitipkan uang kepada pihak yang memang tersertifikasi atau punya license untuk mengelola uang itu. Sehingga ketika terjadi sesuatu, misalnya tadi reksadananya hancur gitu, kita bisa
sebagai nasabah kita bisa klaim, ada mekanismenya untuk melakukan itu, gitu. Nah, ketika arisan online ini kan apakah itu terpercaya atau tidak? Nah, biasanya modusnya itu mereka menggunakan orang yang mungkin sudah dikenal gitu ya, entah itu selebgram atau influencer atau mungkin bahkan mungkin artis gitu ya. Karena apa? Karena mereka yang sudah punya followers atau massa yang banyak. Nah, jadi orang biasanya tergiur bahwa oh dia terkenal tuh udah sering muncul di mana sehingga saya bisa percaya sama dia. Padahal sekarang definisi kepercayaan itu kan ada banyak ya. Maksudnya apakah memang karena kita sudah kenal atau lihat di TV atau lihat di media sosial. Sekarang semua orang bisa punya media sosial gitu kan. Nah, jadi itu modus pertama tadi, ada sosok yang dikenal yang dimajukan gitu sehingga kelihatannya jadi terpercaya gitu. Dan Baik. yang kedua tadi bahwa iming-imingnya tidak masuk akal gitu. Jadi Baik. itu yang rata-rata modusnya seperti itu. Baik, oke. Mbak Meta, kalau kita bicara mekanisme arisan ini kasus yang sudah banyak terjadi. Ini biasanya arisannya itu bulan pertama, bulan kedua, bahkan mungkin tahun kedua lancar, kemudian tahun berikutnya begitu ada pengelola arisannya itu tidak bisa mencairkan dana. Bahkan tadi juga Mbak Meta cerita soal keuntungan 30%. Kalau dari mekanismenya begitu, arisan keuntungan 30%, apakah memang seharusnya anggota member itu sebelum masuk ke arisan sudah tahu dulu resikonya seperti apa? Dengan keuntungan yang sangat cepat, keuntungannya besar. Betul. Nah, jadi memang kalau kita investasi di tempat yang resmi, tentu itu ada disclaimer ya. Jadi kita ada yang mengisi form dan macam-macam. Saya nggak tahu kalau arisan online apakah ada kesepakatan seperti itu juga atau bahkan mungkin tanda terima bahwa saya menitipkan uang sekian kepada si A gitu ya. Nah, jadi tadi memang memang itu sesuatu yang yang harus dipahami juga oleh masyarakat bahwa kita tuh kan. Maksudnya apalagi kalau kita uang pribadi ya mungkin uang hanya segitu-segitunya. Kalau kita mau naruh uang tentu kita harus berhati-hati gitu kan. Nah, jadi ini yang memang harus diperhatikan. Nah, kenapa tadi di awal periode mungkin dia berjalan lancar? Karena tadi ketika berjalan lancar kan orang percaya. Ada semakin banyak, semakin bertambah anggotanya. Semakin bertambah anggotanya tentu dia harus mengembangkan uang lebih banyak lagi dan dia kan janjinya jadi makin banyak dan dia harus selalu membayarkan. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin ada yang bertambah tapi juga ada yang berkurang sebenarnya. Nah, ketika ada yang berkurang itu kan akhirnya mungkin mereka harus membayarkan yang terlebih dahulu kepada orang-orang yang sudah pergi sehingga orang-orang yang baru justru tidak mendapatkan. Nah, jadi kalau teman-teman nih apapun nih kalau kita investasi gitu ya. Kalau memang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga menguntungkan, ya kita tetap memonitor, jangan lengah di situ gitu ya. Dan ketika ada masanya, ketika kita mulai berkurang, kita harus tahu juga gitu. Kapan mungkin kita harus cabut duluan gitu, atau mungkin kita sudah mulai mendengar desas-desus bahwa oh si A ini kok tiba-tiba udah mulai protes, si B udah protes, tapi saya masih terima uang. Mungkin itu sebagai tanda bahwa mungkin sebaiknya saya bersikap hati-hati terhadap uang saya gitu. Jadi kembali lagi pengelola uang seperti itu gitu ya, kita harus tahu kapan masuk dan kapan keluar untuk menanamkan uang. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Meta Anggreni selaku Financial Planner. Semoga ini juga pelajaran untuk semua masyarakat agar lebih berhati-hati lagi berinvestasi dan mengelola uangnya dan memilih lembaga yang resmi. Terima kasih banyak Ibu Meta. Terima kasih.